Vega Warrior, let's go! Hai adik-adik, shalom. Ketemu lagi dengan Kak Eva dan Kak Ratna. Ya, adik-adik, minggu ini kita bersuka cita, kita boleh kembali beribadah walaupun kita masih ibadah dari rumah kita masing-masing. Kak Eva, gimana nih kabarnya satu minggu ini? Puji Tuhan, baik dan luar biasa Kak Ratna. Wow. Kak Ratna gimana? Luar biasa Kak, tetap semangat. Yes, mantap. Adik-adik di rumah gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, baca firman Tuhan setiap hari, saat teduh dan pemuritan dengan orang tua masing-masing. Yes, dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas dari sekolah ataupun di rumah. Ya adik-adik? Yeay, adik-adik sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk kasih-Mu buat kami. Bapa, saat ini kami sudah siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terimalah pujian dan penyembahan dari hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kami datang mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik. Adik-adik yang mau angkat tangannya boleh. Mau tutup matanya juga boleh. Katakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh besar kasih Tuhan buat hidup kita. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Demi jalan ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau selama-lamanya karena begitu besar kasih-Mu buat kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita Dimuliakanlah nama-Mu, meninggikan Dia dalam kehidupan kita. Kami mau menyembah salam bagi nama-Mu, sebab Kau baik Tuhan. kasih setia-Mu besar, Kasih setia-Mu. Kau mulia dan agung, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu buat kami. Dalam segala keadaan Engkau tetap setia. Dalam segala keadaan Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita lanjut lagi memuji Tuhan. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Tuhan Yesus mengasihi bangsa kita. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi bangsa kita. Biar nyanyian ini menjadi doa kita adik-adik buat bangsa kita. Mari naikkan dengan sungguh-sungguh. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa benak Tuhan. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Mari berdoa adik-adik. Berdoa Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Nah adik-adik, kita sungguh bersyukur kalau kita boleh hidup di Indonesia. Kita juga mau berdoa untuk kota kita, kota Depok. Biarlah kota Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar hadirat Tuhan penuh atas kota Depok yang kita cintai ya Kak.
Amin Kak Ratna. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut, kita mau belajar firman Tuhan bersama Kak Stanley. Sebelumnya kita mau ayat hafalan dulu. Ya adik-adik, kita lihat video berikut ini. Ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, kita bersyukur boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kak Eva tetap semangat ya. Tetap semangat. Hari Minggu ini walaupun banyak tugas menunggu, tapi kita juga tetap terus mau bersyukur, tetap mau beribadah. Nah adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu, kita mengucap syukur karena kita sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Kau memberikan waktu yang indah buat kami bersekutu. Kami juga boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa Kak yang mau membawakan firman Tuhan kali ini? Wah, seseorang yang sangat spesial. Seseorang yang sangat sayang sama adik-adik. Kita siap ya menyambut Kak Stanley. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Stanley di tempat ini ya. Kita mau sama-sama kembali lagi ibadah online. Hore! Siapa diberkati tadi oleh pujian penyembahan yang dibawakan oleh Kak Ratna dan Kak Eva, diberkati semua ya. Nah, teman-teman di rumah lihat, wih, Kak Stanley pakaiannya kok merah-merah ya kan, ngejreng-ngejreng, itu kenapa ya? Nah, adik-adik, teman-teman di rumah, kakak mau jelasin nih ya. Kostum kakak ini ada maksudnya. Apa itu Kak? Nah, kostum kakak ini adalah bertema buah-buah roh dan karakter Kristus. Nah, mau lihat seperti apa buah-buah roh dan karakter Kristus yang ada dalam jubah kakak? Nah, kita mau lihat ya. Oke, kelihatan semua? Ah, tuh ada beberapa ya. Adik-adik bisa lihat ya dalam bahasa Inggris. Tentunya kita sambil belajar bahasa Inggris. Oke? Oke, nah adik-adik di rumah, ya kan, hari ini kakak nggak seperti minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu ya, minggu lalu tepatnya, kakak sama rekan kembar kakak, saudara kembar kakak, Kak Stanley. Tapi hari ini kakak sendiri, is oke, nggak apa-apa ya. Kak Stanley titip salam ya, mungkin kita ketemu minggu depan atau 2 minggu lagi untuk sama-sama kita beribadah bersama. Amin. Hari ini dia nggak bisa hadir, ada PSBB, kita mau taat sama perintah, sama pemerintah. Oke? Nah, amin. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan nih, ya. Teman-teman di rumah, keluarkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Apa sih temanya? Hari ini temanya adalah Yesus mengasihi murid-muridnya dan menolong mereka. Dan diambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Yuk kita buka Alkitab kita. Oke ya. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, kakak baca ayatnya dan adik-adik, teman-teman di rumah juga simak ya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Oke, ceritanya begini. Ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, teman-teman di rumah, cerita tentang Yesus berjalan di atas air ini diawali ketika sebelumnya, di perikop sebelumnya, waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang memberi makan 5.000 orang. Wow, luar biasa. Dan setelah Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang, kemudian Yesus seperti yang ayat 45 katakan, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya pergi kemana? Betsaida, betul sekali. Nah, waktu mereka ada di Betsaida, Yesus nggak ikut ke Betsaida. Dia nggak ikut, hanya murid-muridnya yang pergi ke Betsaida. Jadi adik-adik kita mulai ayatnya di 46, kita baca ya. Setelah itu ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ayat 47 dikatakan begini. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus
tinggal sendirian di darat. Nah, perhatikan adik-adik, ketika itu hari sudah malam, jadi sudah berjalan beberapa waktu dan murid-muridnya masih ada di perahu dan Yesus ada di darat. Lalu apa yang terjadi? Nah, kita mau lihat video yang berikut ini. Ketika senja tiba, murid-murid Yesus turun ke danau, naik ke perahu dan menyeberangi danau menuju Kapernaum. Hari mulai malam, tetapi Yesus belum juga menemui mereka. Sementara itu air mulai bergelora karena angin kencang. Para murid sudah berlayar sekitar 5 atau 6 kilometer ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Ia mendekati perahu dan mereka ketakutan. Jangan takut. Ini aku. Dengan senang hati mereka menyambutnya ke dalam perahu. Dan saat itu juga perahu itu sampai di tempat yang mereka tuju. Keesokan harinya, orang banyak yang masih ada di seberang danau menyadari bahwa tadinya hanya ada satu perahu di sana. Mereka tahu bahwa murid-murid Yesus sudah berangkat dengan perahu itu, sedangkan Yesus tidak ikut. Beberapa perahu yang datang dari Tiberias berlabuh di dekat tempat orang-orang itu makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur. Ketika mereka melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak ada di situ, mereka naik perahu itu dan pergi ke Kapernaum untuk mencarinya. Oke adik-adik, nah udah lihat tadi ya film singkatnya. Nah waktu di film singkat tadi kita lihat sama-sama waktu itu murid-murid Tuhan Yesus yang seperti tadi kakak katakan, mereka naik perahu ya kan. Mereka naik perahu dan ketika itu setelah beberapa waktu kemudian datanglah apa? Angin sakal. Nah apa sih itu angin sakal? Kalau kita mau lihat sama-sama adik-adik bisa cek ya kan di Kamus Bahasa Indonesia. Angin sakal itu adalah angin yang datang berlawanan dengan arah datangnya kapal. Nah jangan bayangin adik-adik kapal zaman dulu sama kapal zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kapal-kapal yang ada di laut itu digerakkan oleh mesin yang memakai bahan bakar minyak. Nah kalau pada zaman dulu kapal-kapal berlayar di lautan atau di danau itu mereka mengandalkan tenaga angin. Jadi ketika angin berhembus, bertiup, mereka tuh berjalan karena kapalnya menggunakan layar. Nah, kakak lanjut ya ceritanya. Dan ketika angin sakal itu datang, angin sakal itu adalah angin yang datang berlawanan dengan arahnya datangnya kapal. Membuat kapal itu nggak bisa maju. Maju nggak bisa dong karena ada dorongan, ada tolakan yang datang ya kan dari angin yang begitu kuat. Dan kapal itu terombang-ambing ya kan. Dan kita lihat apa yang terjadi di ayat berikutnya. Yuk kita buka di ayat ke 49. Nah, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Nah, adik-adik ayat 49 begini. Ketika mereka ada dalam kapal dan kapal mereka nggak bisa maju, tiba-tiba mereka melihat, ada orang yang datang. Mereka kaget. Kapal nggak bisa jalan, lagi dihembus oleh angin yang besar sekali ya kan, angin bertiup dengan kencang dan di kejauhan apa yang terjadi? Ada seseorang yang mereka lihat, loh kok ada orang
ini orang bukan, kok ada di atas air, ini kan lagi ada badai, ada angin sakal, tapi kok ya itu orang kayaknya. Nah mereka kaget, dan ketika mereka perhatikan baik-baik, oh iya itu benar, itu ada orang lagi jalan di atas air, dan mereka berjalan, orang itu berjalan ke arah kapal mereka, dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi di ayat 48 dan 49, mereka kaget dan mereka teriak-teriak, wah itu hantu, ada hantu datang berjalan di atas air menuju kita. Nah kita mau lihat sama-sama ya kan responnya. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak ayat 50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, adik-adik di rumah, teman-teman di rumah, mungkin cerita ini pendek ya kan. Adik-adik juga udah lihat tadi filmnya, mungkin cerita ini pendek. Tapi apa sih yang mau kita pelajari dari cerita ini Kak? Nah, dengar baik-baik ya kan. Waktu kita ada dalam kapal ya kan, waktu kita ada di dalam kehidupan kita ya, mungkin kita sedang ngalamin banyak badai ya. Ada badai sakal dalam kehidupan kita masing-masing ya kan. Mungkin saat-saat ini yang paling sedang kita sama-sama hadapi adalah apa? Kita sama-sama harus jaga kesehatan ya kan. Harus tetap tertib, taat sama pemerintah dalam physical distancing untuk jangan sampai tertular oleh virus corona ya kan. Mungkin ini keadaan yang gak enak ya kan. Atau mungkin adik-adik atau teman-teman di rumah ya kan. Papa mamanya juga mungkin ada yang kena imbas dari COVID-19 ini. Mungkin ada yang terkena ya kan pengurangan, atau mungkin penghasilannya berkurang, atau mungkin teman-teman di rumah yang papa mamanya punya toko ya kan, mungkin omsetnya sehari-hari berkurang ya kan, dan juga banyak hal lainnya yang kita bisa hadapi ya kan, kita semua hadapi. Mungkin ini gak enak, tetapi firman Tuhan katakan waktu kita lihat waktu murid-murid Tuhan Yesus itu ada dalam perahu, mereka ingat di ayat sebelumnya ya, di pasal berikutnya sebelumnya mereka baru sama-sama melayani ya kan, mereka baru beri makan 5.000 orang. Kemudian ketika mereka dalam perahu ada badai yang datang ya kan. Apa yang mau kita pelajari? Mungkin adik-adik di rumah, kita semua teman-teman di rumah, kita sudah sama-sama ikut Tuhan, melayani Tuhan, sudah rajin ibadah ya kan, setia untuk tetap bersama dalam komunitas. Pokoknya kita anak Tuhan deh, baik-baik. Tetapi kenapa sih ada badai? Nah adik-adik, teman-teman di rumah, kita mau tetap percaya sekalipun ada badai, sekalipun ada angin sakal, ada cobaan yang berat, percayalah bahwa ada Tuhan Yesus. Di ayat sebelumnya, ayat yang terakhir kakak baca, kita lihat ayat 50 dikatakan begini. Tuhan Yesus bilang begini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kakak mau ulangi sekali lagi ayat ke-50, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi kakak mau ulangi ayat ke-50, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut kalau mungkin hari-hari ini adik-adik dalam kehidupan adik-adik, dalam keluarga adik-adik yang kan sedang mengalami badai, angin sakal. Tenanglah, jangan takut ya kan, Tuhan datang untuk menolong adik-adik dan kita. Kita semua di tempat ini, amin. Nah adik-adik ya kan, tetap semangat ya kan, walaupun mungkin ada banyak hal yang mungkin tidak ideal yang kita hadapi, tetapi percayalah, dari cerita firman Tuhan hari ini kita bisa melihat ketika ada badai, murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah ditinggalkan. Ada amin? Ya kan, setiap anak-anaknya, setiap orang percaya tidak pernah ditinggalkan. Selalu ada pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Siapa di sini murid-murid Tuhan Yesus? Ya, adik-adik semua ya. Teman-teman di rumah, papa mama, kakak juga, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga adalah anak-anaknya, ya kan? Dan kita percaya pasti di dalam badai yang sedang kita hadapi, apapun itu yang terjadi, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Amin. Dia ada ya dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka, duka ya kan, dalam keadaan enak atau tidak enak ya kan, dia ada ya. Kita mau sadari itu, amin. Adik-adik mau sadari ya bahwa Tuhan Yesus ada di mana-mana. Nah, sebagai bentuk sukacita kita bahwa kita percaya Tuhan Yesus menyertai hidup adik-adik ya, teman-teman di rumah, menyertai kakak ya, sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk sukacita kita bahwa kita percaya dalam keadaan apapun, ada badai enggak ada badai bahwa Yesus ada, kita mau sama-sama bernyanyi ya kan, sebagai ungkapan ekspresi kita bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Amin. Nah, lagunya apa sih? Ya, kakak mau panggil
teman-teman kita ya, kakak-kakak pembina yang tadi, ada Kak Riki, ada Kak Eva, ada Kak Ratna ya. Kita mau lihat ya, kakak mau sulap dulu panggil mereka, sekalian ganti jubah, oke? Hup. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke ya, seru ya tadi Kak Ratna, Kak Eva, Kak Riki, Kak Stanley, jarang-jarang loh lihat Kak Stanley nari ya. Itu sebagai ungkapan bahwa kita mau sukacita ya, walaupun ada badai atau keadaan yang tidak enak, kondisi yang tidak ideal, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, menolong kita, anak-anak dan murid-muridnya. Amin. Oke Warrior, let's go ya. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita dan kita mau tutup dalam doa seperti yang juga Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Yuk teman-teman, adik-adik di rumah, kita mau lipat tangan datang ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, teman-teman di rumah, kita mau akhiri ibadah kita. Yuk kita mau kedangkan tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kita anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke Warrior, let's go. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, stay at home. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah.